Kalau kita bicara soal perang dingin, yang langsung kebayangkan pasti Amerika Serikat lawan Uni Soviet. Adu kuat, adu ideologi, dan yang paling utama, adu senjata nuklir. Tapi, tahu nggak sih, di tengah persaingan dua raksasa itu, ada satu negara yang, ya bisa dibilang baru seumur jagung, nekat ikut masuk ke panggung utama. Yup, negara itu adalah Indonesia. Ini adalah kisah yang mungkin jarang kita dengar, tentang gimana Presiden Soekarno, dengan ambisinya yang luar biasa, membawa Indonesia ke era atom. Nah, untuk memahami semua ini, kita harus mulai dari visinya Bung Karno sendiri. Coba deh kita resapi kutipan ini. Jelas sekali kan? Dari awal, niatnya itu murni untuk perdamaian dan kemajuan, bukan untuk perang. Bayangin deh, sebuah negara yang baru aja merdeka, udah punya cita-cita seambisius dan semulia ini. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari ambisi besar Soekarno itu sendiri. Terus, apa sih yang jadi pemicunya? Gimana proses Indonesia membangun program nuklirnya dari nol? Nah, ini yang seru. Kita lihat gimana strategi geopolitiknya di tengah perang dingin. Dan di akhir, kita akan berhadapan dengan satu pertanyaan besar tentang tujuan akhirnya. Jadi gini, bagi Bung Karno, revolusi itu belum selesai cuma dengan proklamasi kemerdekaan. Belum. Menurut beliau, untuk benar-benar berdaulat dan melawan apa yang disebut neokolonialisme, Indonesia itu harus menguasai sains dan teknologi. Jadi, revolusinya harus terus lanjut, tapi kali ini arenanya pindah ke laboratorium. Konteksnya saat itu, setelah Perang Dunia Kedua, dunia punya aturan main baru. Kemampuan nuklir itu jadi semacam tiket masuk ke klub negara-negara kuat. Jadi, pilihannya simpel banget buat Soekarno. Indonesia mau jadi pemain yang memimpin dengan teknologi atau cuma jadi penonton yang makin lama makin tertinggal. Dan jelas, beliau nggak mau kita cuma jadi penonton. Setiap ambisi besar kan, biasanya butuh semacam wake up call ya. Sesuatu yang bikin sebuah rencana jadi prioritas utama. Nah, panggilan untuk Indonesia ini datang dalam bentuk sebuah ledakan yang maha dahsyat yang getarannya terasa sampai ke pekarangan rumah kita. Tanggal 1 November 1952, Amerika Serikat meledakkan Ivy Mike. Ini bukan bom atom biasa, ini adalah bom hidrogen pertama di dunia. Kekuatannya ribuan kali lipat lebih besar dari bom yang meluluh lantakkan Hiroshima. Kejadian ini benar-benar mengubah peta kekuatan dunia dan gelombang kejutnya baik secara harfiah maupun politis sampai juga ke Indonesia. Coba lihat angka ini, 3.800 kilometer. Kedengarannya jauh banget kan? Itu jarak dari titik ledakan ke Pulau Halmahera di Indonesia. Tapi kalau kita bicara soal debu radioaktif, jarak segitu tuh ternyata dekat sekali. Ini seperti ada ancaman tak terlihat yang tiba-tiba muncul persis di depan pintu rumah kita. Kedekatan inilah yang jadi alarm darurat bagi pemerintah Indonesia. Kekhawatiran soal dampak radioaktif yang bisa mencemari udara, laut, dan tentunya rakyat mendorong mereka untuk segera bertindak. Jadi, isunya bukan lagi soal gengsi atau prestis, tapi sudah jadi soal keamanan nasional yang sangat mendasar. Menanggapi ancaman tadi, Indonesia nggak lantas panik atau bertindak gegabah. Justru sebaliknya, mereka mengambil langkah yang sangat terukur, metodis, dan terencana untuk membangun program nuklir mereka sendiri. Benar-benar dari nol. Coba kita lihat perjalanannya. Dari cuma sebuah panitia kecil di tahun 54, 4 tahun kemudian jadi lembaga permanen, lalu mulai bangun reaktor di tahun 61, sampai akhirnya jadi Badan Nasional Resmi, Batan, di tahun 65. Ini menunjukkan kalau proyek ini bukan sekedar keinginan sesaat, tapi sebuah komitmen jangka panjang yang sangat serius. Dan yang paling keren dari semua ini adalah strateginya, utamakan manusia. Jadi sebelum beli reaktor atau teknologi canggih, Indonesia investasi dulu ke sumber daya manusianya. Mereka kirim putra-putri terbaik bangsa ke luar negeri untuk belajar, sambil membangun fondasi riset di dalam negeri seperti di UGM dan ITB. Baru setelah para ahlinya siap, teknologinya didatangkan. Cerdas banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana caranya negara yang baru merdeka ini bisa mewujudkan semua itu di tengah dunia yang terbelah dua? Jawabannya, dengan memainkan peran secara cerdas. Indonesia tidak memihak, tapi justru memanfaatkan kedua belah pihak. Disinilah kelihayan politik luar negeri bebas aktif kita beraksi. Dari Amerika dan Blok Barat kita dapat teknologinya, yaitu reaktor Triga Mark II, plus dapat dana hibah. Sementara itu dari Uni Soviet dan Blok Timur kita dapat ilmunya. Mereka menyediakan pelatihan tingkat ahli untuk ilmuwan-ilmuwan kita. Jadi hardware-nya dari Barat, software atau otaknya diasah di Timur. Sebuah manuver diplomasi yang luar biasa.
Oke, setelah semua proses panjang itu, kita sampai di puncaknya, di hasil akhir dari semua usaha ini. Tapi, seperti sebuah pedang bermata dua, pencapaian besar ini juga membawa sebuah warisan yang cukup rumit dan membuka pintu ke arah yang sama sekali berbeda. Penting untuk kita pahami kalau reaktor Triga Mark II ini dari namanya saja, Triga, Training, Research and Isotope Production, sudah jelas tujuannya. Didesain murni untuk tujuan ilmiah yang damai, untuk pelatihan, untuk penelitian, dan untuk pengembangan kesejahteraan, bukan untuk senjata. Tapi coba kita dengarkan lagi kata-kata Soekarno saat peletakan batu pertama reaktor. Di sini terlihat ada motivasi ganda. Di satu sisi, ya untuk tujuan damai, tapi di sisi lain ada tekad yang sangat kuat agar Indonesia tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi, baik itu soal atom maupun soal luar angkasa. Dan akhirnya tahun 1965, reaktor itu pun selesai. Ini adalah sebuah momen yang sangat membanggakan. Sebuah pencapaian monumental bagi bangsa kita yang saat itu baru berusia 20 tahun. Ini adalah puncak dari ambisi ilmiah Indonesia di era itu, sebuah simbol nyata dari kedaulatan teknologi. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya iklim politik, sebuah godaan baru pun muncul. Sebuah pertanyaan yang sangat krusial. Apakah alat yang diciptakan untuk kemakmuran ini bisa juga dialihfungsikan menjadi senjata kekuasaan? Nah, pertanyaan ini kita biarkan menggantung untuk kita renungkan bersama.